Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, punya pemimpin yang berkhianat. Mengkhianati perempuan-perempuan nelayan, membuat kesengsaraan terhadap ibu-ibu nelayan, membuat kesengsaraan para nelayan. Lihat laut negeri ini, DKI yang namanya ibu kota, bibir lautnya pencemaran limbah, pencemaran penderitaan nelayannya. Dari mana saya tahu? Itu nelayan yang dulu rajungannya bisa harga 60, 100, 80, 50. Tengok sekarang berapa dia menikmati harga? 10.000. Solar bahan bakarnya 11.000, 10.000 pun tidak ada di warung-warung. Hidup nelayan. Apa itu pantas ada seorang pemimpin rakyatnya menderita? Apakah itu pantas rakyatnya dikibuli dengan sembako-sembako yang tidak pantas sebenarnya? Negeri kita negeri kaya raya, sumber daya alamnya sangat berlimpah. Masa ada rakyatnya dengan sembako? Ini sangat menista sekali seorang pemimpin. Memperburuk bangsa ini, memperburuk NKRI, memperburuk rakyatnya sendiri, membuat malu. Tidak ada di seluruh negara manapun kalau sumber dayanya, alamnya yang sangat berlimpah, harus rakyatnya menerima sembako seperti itu. Sangat keji, sangat nista, sangat menderita pemimpinnya. Saya katakan ini suatu pemimpin yang kurang sehat pemikirannya. Kalau sampai nelayan-nelayan di pesisirnya menangis tiap malam merintih, mencari nafkah, anak istrinya menderita. Ingat itu, janji-janjimu, janji palsu, janji-janjimu dulu 2017. Sebelum kamu terpilih, kamu pernah berjanji mengundang saya di Hotel Bidakara untuk berdebat dengan Pak Ahok. Tapi pada faktanya, ingat kawan-kawan, nelayan dibohongi, nelayan dibohongi. Hidup nelayan, hidup nelayan. Yang tua saja mau berjuang, tapi berjuang untuk demi NKRI ini cemerlang. Negara kita tidak punya utang, negara kita tidak punya kehancuran. Itu harapan kami. Ingat Pak Anies, rakyat Indonesia yang datang ke sini, warga negara Indonesia, hidup di atas tanah negaranya sendiri. Warga DKI langsung Anda pimpin. Kenapa Anda sampai saat ini tidak menongolkan mukanya, bertatap muka dengan warganya? Dulu Anda berjanji minta bertatap muka untuk mendukung Anda, tapi ada faktanya hari ini. Mana janjimu? Mana janjimu? Sudah 7 bulan lebih kami minta ketemu, nggak pernah mau ketemu. Ini warga mana yang sebenarnya? Ini pemimpin mana? Anda ingat, Anda itu siapa sebenarnya? Coba saya katakan sekali lagi, Anies itu siapa sebenarnya? Dan wakilnya Pak Anies ini siapa? Kemarin 3 Oktober janjinya bagaimana mengulur-ulur bahwasanya wakil gubernur tidak berwenang untuk mencabut undang-undang penggusuran paksa. Tapi pada dulu Pak Ahok membuat undang-undang ini secara tepat. Kenapa ini nggak tepat? Ada apa yang sebenarnya? Ada apa kawan-kawan? Ada apa yang sebenarnya ini? Ada apa dengan Pak Anies? Jangan begitulah Pak Anies. Kau adalah manusia, kami manusia. Kau anak bangsa, kami pun anak bangsa. Kenapa berduka dengan kami? Kami ini penerus bangsa. Menjadi pemimpin gubernur yang di laut sangat susah, sangat sulit untuk mencari nafkah selama Bapak Anies memimpin jadi gubernur. Ayo, coba siapa yang berani lagi maju naik ke atas untuk menyuarakan demi negeri ini, negeri yang cemerlang. Tabu semua,
nyanyian dan varian-variannya. Kalau bisa kita bikin cara yang tidak pantas, kita bikin cara yang tidak pantas. Apa yang tidak pantasnya? Kami berdiri sini berbicara lantang demi perjuangan nelayan untuk menggapai cita-cita lautnya cemerlang, bukan laut dikotori dengan paracetamol, dengan limbah yang kotor, yang sangat kecil. Reklamasi menghancurkan bangsa ini, reklamasi menghancurkan negeri ini. Kenapa Bapak tidak mau dicabut? Ada apa dengan reklamasi? Undang-undang ini berkaitan dengan reklamasi Bapak. Jelas, kalau reklamasi dilanjutkan, sama halnya Bapak menggusur. Kenapa Bapak tidak mau mencabut undang-undang penggusuran paksa ini? Artinya Bapak ada kemenangan di reklamasi itu. Halo kawan-kawan, hidup nelayan. Nelayannya mana ini? Hadir semua kan? Demi perwakilan kami semboyankan lagu ini, lagu untuk Pak Anies, yaitu sangat menterlantarkan istri-istri nelayan dan anak-anak nelayan di pesisir pantai Teluk Jakarta. Janjimu palsu, janjimu pembohong. Dulu reklamasi mau dihentikan. Ingat kawan-kawan, ingat dengarkan. Sekarang untuk mencabut undang-undang ini saja tidak mau. Reklamasi membuat menderita, membuat sengsara nelayan, membuat kesulitan kehidupan nelayan. Akan dirampas zona-zonanya. Sekarang Blok Empang Kerang Hijau atau Muara Angke, Blok Empang dipecah-pecah dengan zona-zona sampai 5 zona. Dulu saya berdebatan dengan Pak Ahok, dulu Empang itu cuma satu, namanya Empang. Tapi sekarang di zona-zona, dan saya ditawarkan semenjak dulu sampai sekarang, masa-masanya Pak Anies untuk dipindahkan ke rumah Rusun Nawa, Rusun Nami, rumah deret. No, saya nelayan tidak akan segan-segan untuk mengatakan yang sebenarnya. Paling nolak pertama, nolak yang sangat kejam untuk para pemimpin yang tidak memakai etika berbangsa dan bernegara. Ingat contohnya nelayan. Ingat nelayan terkubur nasibnya. Beli solar aja, beli solar 5 liter, 3 liter, regennya dibulak-balik tiap warung. PBSU-nya nggak ada yang menerima. Nolak bahasanya tidak ada. Solar, tidak ada bahan bakar. Mana Bapak kalau Bapak cerdas, otak pemikiran Bapak cerdas jernih. Kalau solarnya, bahan bakarnya nelayan nggak ada. Nasib anak-anak nelayan, istri-istri nelayan, menderita tidak? Menderita tidak? Sengsara tidak? Itu harus diingat itu. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, punya pemimpin yang berkhianat. Mengkhianati perempuan-perempuan nelayan, membuat kesengsaraan terhadap ibu-ibu nelayan, membuat kesengsaraan para nelayan. Lihat laut negeri ini, DKI yang namanya ibu kota, bibir lautnya pencemaran limbah, pencemaran penderitaan nelayannya. Dari mana saya tahu? Itu nelayan yang dulu rajungannya bisa harga 60, 100, 80, 50. Tempo sekarang berapa dia menikmati harga? 10.000. Solar bahan bakarnya 11.000, 10.000 pun tidak ada di warung-warung. Hidup nelayan. Apa itu pantas ada seorang pemimpin rakyatnya menderita? Apakah itu pantas rakyatnya dikibuli dengan sembako-sembako yang tidak pantas sebenarnya? Negeri kita negeri kaya raya, sumber daya alamnya sangat berlimpah,
Masa ada rakyatnya dengan sembako? Ini sangat menista sekali seorang pemimpin. Memperburuk bangsa ini, memperburuk NKRI, memperburuk rakyatnya sendiri, membuat malu. Tidak ada di seluruh negara manapun kalau sumber dayanya, alamnya yang sangat berlimpah, harus rakyatnya menerima sembako seperti itu. Sangat keji, sangat nista, sangat menderita pemimpinnya. Saya katakan ini suatu pemimpin yang kurang sehat pemikirannya. Kalau sampai nelayan-nelayan di pesisirnya menangis tiap malam merintih mencari nafkah, anak istrinya menderita. Ingat itu, janji-janjimu, janji palsu, janji-janjimu dulu 2017. Sebelum kamu terpilih, kamu pernah berjanji mengundang saya di Hotel Bidakara untuk berdebat dengan Pak Ahok. Tapi pada faktanya, ingat kawan-kawan, nelayan dibohongi, nelayan dibohongi. Hidup nelayan, hidup nelayan. Yang tua saja mau berjuang, tapi berjuang untuk demi NKRI ini cemerlang. Negara kita tidak punya utang, negara kita tidak punya kehancuran. Itu harapan kami. Ingat Pak Anies, rakyat Indonesia yang datang ke sini, warga negara Indonesia, hidup di atas tanah negaranya sendiri. Warga DKI langsung Anda pimpin. Kenapa Anda sampai saat ini tidak menongolkan mukanya, bertatap muka dengan warganya? Dulu Anda berjanji minta bertatap muka untuk mendukung Anda, tapi padanya ada faktanya hari ini. Mana janjimu? Mana janjimu? Sudah 7 bulan lebih kami minta ketemu, tidak pernah mau ketemu. Ini warga mana yang sebenarnya? Ini pemimpin mana? Anda ingat, Anda itu siapa sebenarnya? Coba saya katakan sekali lagi, Anies itu siapa sebenarnya? Dan wakilnya Pak Anies ini siapa? Kemarin 3 Oktober janjinya bagaimana mengulur-ulur bahwasanya wakil gubernur tidak berwenang untuk mencabut undang-undang penggusuran paksa. Tapi pada dulu apa Ahok membuat undang-undang ini secara cepat. Kenapa ini nggak cepat? Ada apa yang sebenarnya? Ada apa kawan-kawan? Ada apa yang sebenarnya ini? Ada apa dengan Pak Anies? Jangan begitulah Pak Anies. Kau adalah manusia. Kami manusia. Kau anak bangsa. Kami pun anak bangsa. Kenapa berdusta dengan kami? Kami ini penerus bangsa. Menjadi pemimpin gubernur yang di laut sangat susah, sangat sulit untuk mencari nafkah selama Bapak Anies memimpin jadi gubernur. Ayo, coba siapa yang berani lagi maju naik ke atas untuk menyuarakan demi negeri ini, negeri yang cemerlang. Tabu semua nyanyian dan varian-variannya. Kalau bisa kita bikin cara yang tidak pantas, kita bikin cara yang tidak pantas. Apa yang tidak pantas ya? Kami berdiri sini berbicara lantang demi perjuangan nelayan untuk menggapai cita-cita lautnya cemerlang, bukan laut dikotori dengan paracetamol, dengan limbah yang kotor, yang sangat kecil. Reklamasi menghancurkan bangsa ini, reklamasi menghancurkan negeri ini. Kenapa Bapak tidak mau dicabut? Ada apa dengan reklamasi? Undang-undang ini berkaitan dengan reklamasi Bapak. Jelas, kalau reklamasi dilanjutkan sama halnya Bapak menggusur. Kenapa Bapak tidak mau mencabut undang-undang penggusuran paksa ini? Artinya Bapak ada kemenangan di reklamasi itu. Halo kawan-kawan, hidup nelayan. Nelayannya mana ini? Hadir semua kan? Demi perwakilan
kami semboyankan lagu ini, lagu untuk Pak Anies, yaitu sangat menterlantarkan istri-istri nelayan dan anak-anak nelayan di pesisir pantai Teluk Jakarta. Janjimu palsu, janjimu pembohong. Dulu reklamasi mau dihentikan. Ingat kawan-kawan, ingat dengarkan. Sekarang untuk mencabut undang-undang ini saja tidak mau. Reklamasi membuat menderita, membuat sengsara nelayan, membuat kesulitan kehidupan nelayan. Akan dirampas zona-zonanya. Sekarang Blok Empang Kerang Hijau atau Muara Angke, Blok Empang dipecah-pecah dengan zona-zona sampai 5 zona. Dulu saya berdebatan dengan Pak Ahok, dulu Empang itu cuma satu, namanya Empang. Tapi sekarang di zona-zona, dan saya ditawarkan semenjak dulu sampai sekarang masa-masanya Pak Anies untuk dipindahkan ke rumah Rusun Nawa, Rusun Nami, rumah deret. No, saya nelayan tidak akan segan-segan untuk mengatakan yang sebenarnya. Paling nolak pertama, nolak yang sangat kejam untuk para pemimpin yang tidak memakai etika berbangsa dan bernegara. Ingat contohnya nelayan. Ingat nelayan terkubur nasibnya. Beli solar aja, beli solar 5 liter, 3 liter, regennya dibulak-balik tiap warung. BBM 2016. Oleh karena itu kami berharap Bapak bisa mencabut Pergub 207/2016 yang menghantui kita semua warga DKI Jakarta. Yang mana Pergub itu sangat berbahaya sekali apabila menjadi legal dan digunakan oleh daerah-daerah lainnya. Itu dari cek ini ganti aja Pak. Itu. Saya sudah ketemu Bapak beberapa kali, tapi mana? Kasus kami hanya dipelajari, sampai Bapak bisa makan beras. 7 bulan kami menahan penderitaan sama suami kami dikriminalisasi. Satu kita perusahaan yang di Pulau Bali, PT Wilayah Padang. Suami kami di penjara Bapak. Mohon. Baik, saudara-saudara semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam meneruskan perjuangan. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memilih untuk memikirkan warga Jakarta. Terima kasih telah memilih untuk memperjuangkan warga Jakarta. Karena ini adalah sebuah tanggung jawab moral yang tidak kecil. Dan teman-teman memilih untuk mengambil tanggung jawab moral ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Yang kedua, kami menyampaikan apresiasi atas semua yang sudah dikatakan tadi. Kami dengar, termasuk yang tadi banyak dibahas, persoalan-persoalan di Jakarta. Semua itu kita dengar dan saya akan menanggapi, ada banyak tadi. Saya akan tanggapi satu yang tadi terkait dengan Pergub 207. Pergub 207 ini, seperti juga Bapak Ibu tahu di sini, saat ini sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintahan itu memiliki tata kelola, ya. Betul, ketentuan kewenangan ada tangan gubernur. Dan hari ini pun tadi dibahas di Kemdagri, secara substansi itu tidak ada masalah. Oke? Ini ada. Tidak ada masalah. Bahkan itu insya Allah oke.
Sekjen yang tadi menemui menyampaikan bahwa semua secara ketentuan on, tinggal perlu ditetapkan. Penetapannya, ini saya ikutin, teman-teman boleh ikutin nanti. Bahwa ini akan beliau etikanya, beliau sampaikan kepada PJ bahwa ini akan ditetapkan. Ini etika, bukan keharusan. Kenapa? Karena ini adalah masa di mana PJ sudah ditetapkan, gubernur sedang akan bersiap untuk berganti. Dan ini saya sampaikan secara terbuka supaya kita semua tahu dan kita ingin awasi semua. Kami pun ingin pergub ini dicabut. Kami pun dari awal ingin pergub ini dihilangkan. Karena itu kita sudah membuat keputusan untuk mencabut. Administrasinya yang mengharuskan ada proses ke Kementerian Dalam Negeri, itu administrasinya. Kalau kita tidak tertib administrasi, akan dengan mudah kita membuat masalah. Kita bisa berdebat soal hukum, bisa, tidak akan selesai. Secara substansi kami menginginkan dan kami sudah melaksanakan. Secara tata kelola administrasi itu harus melewati prosedur. Oke? Dan ini yang sekarang sedang dikerjakan. Insya Allah dengan pergub itu nanti tuntas dicabut, maka dasar hukum yang dulu biasa digunakan untuk 207 tidak akan lagi bisa digunakan. Oke? Ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya banyak masalah yang nanti harus diselesaikan satu persatu. Tapi saya sampaikan pada semuanya sekalian. Kita mengikhtiarkan apa yang kita ingin janjikan, yang sudah dijanjikan, kita mengikhtiarkan untuk semua bisa dilaksanakan. Sempurna tentu tidak. Sempurna tentu tidak. Dan saya menghormati keputusan saudara-saudara untuk mengambil sikap A, B, C, D terhadap kami, terhadap Pemprov. Itu adalah hak konstitusi dari Anda. Saya sebagai penyelenggara negara tidak bisa mengatur pikiran Anda, tidak bisa mengatur perasaan Anda. Dan saya pun tidak berminat untuk mengatur pikiran dan perasaan. Yang negara bisa atur adalah tindakan, tapi pikiran, perasaan tidak bisa. Kita percayakan ini semua bagian dari tanggung jawab kita semua. Jakarta ini akan terus tumbuh, masalahnya baru muncul, masalah lama selesai, masalah lama belum selesai, muncul masalah baru. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada semuanya. Dan saya terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di ruangan ini. Saya menghormati hak konstitusi Anda dan saya mendengarkan satu persatu, face to face. Karena itu ketika saya menjawab, saya bilang kita duduk supaya Anda pun bisa melihat wajah saya ketika saya menjawab. Biarkan peristiwa ini dicatat dan biarkan nanti kita tengok ke belakang. Ke depan seperti apa situasinya, bagaimana 207 ini insya Allah tuntas. Kalau 207 tuntas, insya Allah Jakarta akan lebih baik bagi semuanya. Kami sudah menjalankan pencabutannya. Yang belum adalah keluar nomornya. Keputusannya sudah. Yang belum itu keluar nomornya. Kenapa? Untuk nomornya ada prosedur. Keputusannya sudah dilakukan. Dan prosesnya sudah dikerjakan. Soal waktu, insya Allah itu akan keluar. Itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sekarang mohon pamit pada semuanya. Maaf Pak Anies. Tunggu Pak Anies. Sudah cukup. Anda menyampaikan, saya mendengarkan. Saya menyampaikan, kita selesai. Ya. Sampai di sini. Bukan respon, saya sudah cukup. Pak Anies, maaf Pak Anies, dikit Pak Anies. Berikan waktu 10 menit Pak Anies. Kita untuk sharing aja Pak Anies. Jarang kita bertemu dengan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita nggak pernah ketemu Pak. Kita mau sharing-sharing aja Pak. Problem masalah yang ada terjadi di Jakarta Pak. Kita tidak mau berdebat di sini. Nggak debat Pak, sharing aja Pak. Sharing is caring. Oke, silakan. Kita batasi, Anda sampaikan, saya dengar. Ya siap, gitu aja Pak Anies. Siap Pak Anies. Baik, Pak Anies, mungkin tadi kan Bapak merespon terkait Pergub 207 2016. Kita juga bertemu ketika pertemuan 6 April lalu. Saya juga sudah menyampaikan ke Biro Hukum, ke Aspem, ke Pak Riza juga bahwa kewenangannya penuh ada di Gubernur. Nah, pertanyaannya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan update bahwa secara substansi fasilitasinya sudah diterima oleh Kemendagri, begitu ya.
Itu kan tahapan keempat dari 9 tahapan. Tahapan selanjutnya adalah penetapan. Kalau kita melihat di peraturannya, baik Pergub DKI 31 2021 maupun Permendagri yang baru 120 2018, itu kewenangannya tetap di gubernur. Sekarang pertanyaannya, kita kan sudah punya PJ gubernur. Yang mana PJ gubernur kewenangannya tidak sama dengan gubernur. Setiap penetapan yang harus ditandatangani itu harus dalam persetujuan Mendagri. Nah, itu bagaimana Pak? Biar kita dapat kepastian. Tadi kan kalau Bapak secara substansi oke, fasilitasinya. Tapi bagaimana soal penetapan? Gitu. Soal penetapannya kita butuh clear. Tapi memang teman-teman, untuk fasilitasinya memang sudah masuk sejak tanggal 4. Kalau kita mengikuti peraturan, maksimal itu 15 hari kerja. Tapi bisa jadi harus lebih cepat dari fasilitasinya. Gitu. Setelahnya baru bisa ditetapkan, dinomorkan, dan diundangkan. Jadi pergubnya harusnya segera dicabut, tapi karena sekarang belum dicabut, kita belum bisa dapat kepastian. Proses ini mirip dengan proses bulan Juni lalu, daftar di Perda. Bedanya sekarang masuk ke Pergub. Itu untuk Pergub ya Pak, tapi tadi kan kami sini, ya kami kan di sini sebentar ya Pak, ini kan tadi kita jarang. Dari 11 masalah, Pak Anies merespon hanya 1 soal Pergub. Lalu bagaimana dengan 10 permasalahan lain? Ya, yang pertama Pak Anies mungkin perlu disampaikan bahwa 1 dari sekian banyak permasalahan itu baru diurus di ujung kepemimpinannya Bapak. Gitu ya. Padahal anti penggusuran merupakan janji politik Pak Anies. Kami ingat dengan jelas begitu. Di antara sekian banyak permasalahan yang ada, yang kemudian terkait dengan penggusuran baru diurus sekarang. Permasalahan lainnya gimana? Itu juga tidak terbahas sama sekali, bahkan masih menjadi problem, gitu. Kami tahu Pak, begini Pak Anies, Pak Riza, kami tahu dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak, perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan, kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah, kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai-bagai permasalahan DKI Jakarta. Betul. Karenanya, yang masalah itu bukan hanya cuma penggusuran ya Pak, gitu. Tapi ada berbagai-bagai permasalahan lainnya, gitu. Karenanya hari ini kami datang di hari terakhir Bapak, di hari terakhir Bapak, kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta, termasuk juga kami tahu sebentar teman-teman, kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru. Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan, dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Silakan dibaca surat pernyataannya Pak, dan kemudian diisi, ditandatangani. Silakan Pak Anies dan Pak Riza, monggo. Dan oh ya, satu lagi kami minta dikoordinasikan, mungkin bukan ke Pak Anies dan Pak Riza, dikoordinasikan dengan bagian Pemprov yang lain agar perwakilan DPRD datang mewakili kami, karena biar bagaimanapun pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir, tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka yang dipilih langsung, DPRD yang dipilih langsung. Jadi kami minta perwakilan DPRD untuk datang ke sini dan tanda tangani surat pernyataan yang sama. Oke. Baik, silakan Pak Anies. Lanjut Pak Anies, mohon dibaca Pak. Nasionalis kolaboratif. Mana Ini tanda tangan. Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu, ada yang mau reaksi lagi nggak? Supaya nggak jawab bolak-balik. Dah, terakhir, nggak ada lagi. Lagi nggak kawan-kawan? Kalau gua ngomong, abis ini aja. Dah, lagi, dah, nggak ada yang baru kan? Kalau ini tadi kan baru nih. Nggak ada yang baru kan? Nah, oke. Sikap politik rakyatan aja yang kita Ya, gini. Jadi proses itu masih jalan sekarang, ya. Di Kemdagri. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Ini semua media menyaksikan di sini. Pasti mereka mendengar. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses
fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansinya. Bapak ngedukung kita nggak, Ya, Pak? bukan ngedukung kita. Saya sudah melakukan ini lama sebelum Anda demo di sini. Oke? Sekarang saya ingin jelaskan semuanya. Nah, yang kedua, saya ingin tanya pada Anda menghormati hak orang tidak untuk bersikap? Tentu. Hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan kepada Anda? Individu, Pak. Hak yang diambil oleh individu tidak boleh, tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyatnya itu tanggung jawab dan kewajiban, Pak. Bukan bicara soal hak, itu dua hal yang berbeda. Kawan-kawan tenang sedikit. Oke, Begini, saya lihat, sekali Anda memaksakan untuk seseorang menandatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang itu. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan, coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan. Tenang, kawan-kawan. Coba saya lihat, betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Anda melawan demokrasi. Anda jangan pendukung Pak Anies tenang ya. Pendukung Pak Anies tenang. Apa? Teman-teman sekalian, Anda jangan panik, jangan defensif. Gini Pak Anies, tidak usah panik, tidak usah defensif. Kawan-kawan semuanya Saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa kita saling Kawan-kawan jangan dorong-dorongan. Pada saat tidak, udah cukup tadi. Pada saat Anda bicara, saya dengarkan. Oke? Pada saat saya bicara, giliran Anda yang mendengarkan. Oke? Dan ketika seseorang datang kepada saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Baik sekalian, inilah sekalian. Nah, tidak mungkin diberikan selembar kertas tanpa dipelajari, dibaca 5 menit tidak. Tenang, kawan-kawan semua ya. Tenang. Di sini letak bedanya. Cek, kawan-kawan semua masa tenang. Bung, Anda jadi moderator. Siap. Ya, Pak Anies tenang. Aman, kondusif Pak Anies. Kawan-kawan tenang dulu. Oke, Bung, lanjutkan Bung. Anda jadi moderator, relax ya. Siap. Lanjutkan semuanya. Begini teman-teman, ketika seorang gubernur menandatangani sesuatu, itu bukan cuma dibaca 5 menit, 10 menit. Itu dipelajari, ada prosesnya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman, intinya adalah saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu yang tanpa dipelajari. Hormati itu. Anda harus menghormati itu. Sebagaimana juga kita menghormati. Cukup sampai di sini, teman-teman. Kebahagiaan, kepuasan tidak. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya bawa. Ini saya bawa. Begini, teman-teman, ini saya bawa, tapi saya tidak mau tanda tangan di sini. Ini saya bawa. Oke? Saya bawa. Pertanyaannya adalah kapan Bapak? Tidak tahu, belum. Pertanyaannya adalah kapan Bapak akan mempelajari itu dan kemudian memutuskan untuk menandatangani itu sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap warganya. Sebentar. Saya nggak bilang Bapak menandatangani itu sebagai seorang pribadi, Pak. Tapi di situ jelas disebutkan, jelas disebutkan bahwa persetujuan atau dorongan atau desakan yang Bapak lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab Bapak terhadap warga DKI Jakarta. Intinya adalah ini saya bawa, ini saya pelajari. Oke, Anda memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Saya memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Jangan, teman-teman. Ini, teman-teman, coba Anda lihat di sini. Lihat nih, siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan adanya Bapak jadi moderator, bentar. Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang, kalau bukan moderator Anda jangan bicara. Sikap politiknya
Bapak bagaimana dapat mengatakan Udah, cukup. bahwa Saya mau ini dengar. adalah satu No, no, no. tindakan pemaksaan? Cukup. Sedangkan perjuangan penolakan Pergub ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Ini Apakah tidak cukup waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Pergub itu adalah aturan yang menindas? Bung, Anda nggak dengerin dari tadi. Kalau soal ini sudah beres, ini soal-soal lain. Enggak, jangan seolah-olah. Anda Jangan dengerin. seolah-olah kami memaksakan kehendak, tidak. Bung. Kami tidak memaksakan kehendak. Lain kali kalau mau bicara berada di sini dengarkan percakapan. Anda numpang. Bukan bagaimana saya anggota dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Relax, Saya terlibat aktif dalam perjuangan rakyat Pancoran. Bukan bagaimana? Bung. Ya. Relax. Iya, relax. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Ayo. Ini warga semua. Sama-sama relax. Coba, Oke, kita dengarkan, silakan. teman-teman nih. Oke, ini contoh nih. Oke, ini contoh nih. Ketika gini, ketika Anda berbicara tidak satupun orang di sini yang mengomentari, yang menyorakin, nggak ada. Relax. Anda relax. Gini, teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Sudah saya dengarkan. Anda berikan dong hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin ambil keputusan begini? Oke? Catat, cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih. Gini. Sebentar. Bukan, itu sudah beres, udah. Maksudnya ke apa namanya sikap politik bapak itu di mana? Tahan, biar saya ngomong. Udah jelas, Ya, Undang-Undang 7 dalam proses sudah jelas itu. Pak, Oke. gini ya Pak, gini. Itu surat Bahwa- yang Bapak pelajari, mangga, silakan. Tapi kami butuh waktu dari Bapak. Berapa lama Bapak akan mempelajari itu dan memutuskan apakah sebentar. Apakah akan menandatangani surat itu atau tidak? Berapa lama? Anda tidak bisa memaksa. Anda tidak bisa memaksa. Ya berapa lama Pak? Hanya waktu. Tidak tahu. Berarti nggak bisa dipegang. Tidak tahu. Pak. Tidak tahu. Saya akan baca. Anda tidak bisa memberikan deadline seperti itu. Itu hak saya memutuskan 2 jam, 5 jam. Kita butuh pastian pas bagi rakyat. Teman-teman, Anda datang dengan membawa dokumen, saya minta tanda tangan. Kalau saya lakukan tanpa baca, masuk akal. Bapak setuju. Bapak nggak mau tanda tangan sekarang, nggak apa-apa Pak. Tapi Bapak kasih waktu ke kami. Berapa lama Bapak akan pelajari itu? Belum tahu, saya belum tahu substansinya. Begini, no, Anda harus hormati saya memutuskan kapan dan apa. Tidak bisa Anda memaksakan kepada saya sebagai sesama warga negara dan penyelenggara atas apa. Anda tidak menghormati hak orang lain. Anda ingin haknya dihormati. Tapi ketika Anda diminta untuk menghormati hak orang lain, Anda tidak mau menghormati. Di mana konsistensi Anda sebagai pejuang demokrasi? Anda tidak berjuang untuk demokrasi. Anda telah memaksakan pikiran Anda. Dan izinkan saya menegaskan, bila Anda mau menjadi pejuang konsisten, Anda hormati seseorang mengambil keputusan kapanpun keputusan itu diambil. Pak Anies nggak hormatin rumah Saya tutup. Bapak pernah nggak makan kagak enak sehari? Sehari dulu. Jangan dipilih. Oh, mic-nya Pak. Mic-nya. Biarkan dia masuk. Pak Anies Baswedan. Nelayan tuh.
dalam.